Seorang perempuan, sebut saja namanya si Manis. Si Manis ini adalah seorang gadis belia yang sangat cantik. Dia terkenal dan disukai oleh banyak sekali laki-laki di kampungnya. Si Manis dan keluarganya sering sekali diiming-imingi harta dan uang oleh orang-orang yang mau menikahi si Manis. Sementara itu, si Manis berdebat dengan keluarganya. Si Manis melihat ada satu lowongan pekerjaan di media sosial yang sangat menarik. Lowongan pekerjaan sebagai model dari sebuah perusahaan pencari bakat khusus model perempuan. Gaji pokok yang ditawarkan oleh perusahaan tadi jumlahnya cukup fantastis. Suatu hari, ditemukan mayat seorang perempuan di sebuah lahan kosong. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Di media sosial kita sering banget melihat ada banyak lowongan pekerjaan yang menawarkan gaji dengan jumlah yang sangat menggiurkan. Iklan lowongan ini biasanya disusun dengan kata-kata manis yang sangat memikat. Dan iklan semacam ini biasanya menjerat banyak sekali masyarakat desa yang akhirnya memutuskan buat pindah ke kota demi mendapatkan pekerjaan tersebut. Cerita ini berawal dari seorang perempuan, sebut saja namanya si Manis. Si Manis ini adalah seorang gadis belia yang sangat cantik. Dia terkenal dan disukai oleh banyak sekali laki-laki di kampungnya. Bahkan di sekolahnya ini, si Manis itu banyak banget disukai oleh teman laki-laki sekelas dan juga hampir seluruh sekolah itu tahu siapa si Manis. Dan gak jarang juga ada yang berniat untuk melamar si Manis. Dan bahkan ada juga laki-laki yang ingin menjadikan si Manis ini istri kedua atau istri simpanan. Si Manis dan keluarganya sering sekali diiming-imingi harta dan uang oleh orang-orang yang mau menikahi si Manis. Memang keluarga si Manis ini bukan keluarga yang mampu. Ayahnya si Manis ini cuman penjual jajanan keliling. Sedangkan ibunya adalah seorang buruh cuci. Meskipun begitu, si Manis ini punya cita-cita. Dia ingin setelah dia lulus SMA, dia mau kuliah. Si Manis ini punya teman yang cukup dekat. Sebut aja namanya si Imut. Berkebalikan dengan keadaan keluarga si Manis, si Imut ini berasal dari keluarga yang cukup mampu. Karena ini si Imut bisa melanjutkan kuliah setelah dia lulus SMA. Sedangkan si Manis karena terhalang biaya, dia nggak bisa melanjutkan kuliah. Keluarga si Manis sebenarnya pengen menjodohkan si Manis dengan satu orang laki-laki yang paling kaya di kampungnya mereka. Tapi si Manis ini akan dijadikan istri kedua. Ya tentu aja si Manis menolak. Karena dia punya cita-cita, dia mau sekolah yang tinggi. Si Manis mencurahkan keresahan hatinya ini pada si Imut. Si Imut akhirnya memberi saran bagaimana kalau si Manis itu mencari pekerjaan. Supaya nanti mengumpulkan uang dan bisa kuliah. Si Imut ini kemudian memberikan handphonenya kepada si Manis sebagai sarana untuk mencari lowongan kerja. Sementara itu si Manis berdebat dengan keluarganya. Karena keluarganya ingin agar si Manis ini menikah dengan orang terkaya tadi supaya hidupnya terjamin. Dengan begitu kan kehidupan keluarga mereka juga terjamin secara ekonomi. Tapi si Manis tetap menolak.
Si manis berjanji kalau nanti dia dapat pekerjaan, si manis akan mengirimkan uang ke kedua orang tuanya. Akhirnya, walaupun dengan setengah nggak rela, orang tua si manis pun menyetujui ya cita-cita anaknya untuk mencari pekerjaan. Dan 6 bulan setelah si manis ini lulus, dia cari pekerjaan menggunakan handphone yang dikasih oleh si imut tadi, tapi dia nggak kunjung dapat kerjaan. Si manis juga sempat dapat kerjaan di sebuah konter pulsa. Tapi saat itu gaji yang dia dapatkan itu sangat kurang. Ya untuk seharian aja mepet, apalagi untuk nabung untuk uang kuliah. Keluarga si manis semakin mendesak si manis ini untuk menerima saja lamaran dari si orang kaya tadi. Dan orang yang mau menikahi si manis tadi terus mengiming-imingi dengan uang yang jumlahnya besar. Dia bilang, kalau kamu terima lamaran saya, pokoknya semua keluargamu terjaminlah keuangannya. Sampai suatu hari, si manis melihat ada satu lowongan pekerjaan di media sosial yang sangat menarik. Lowongan pekerjaan itu adalah lowongan pekerjaan sebagai model dari sebuah perusahaan pencari bakat khusus model perempuan. Gaji pokok yang ditawarkan oleh perusahaan tadi jumlahnya cukup fantastis. 10 juta rupiah per bulan dan belum termasuk bonus. Tambah lagi, si manis akan ditempatkan di ibu kota provinsi. Pihak perusahaan meminta si manis ini mengirimkan biodata dan juga foto seluruh badan. Dengan alasan nanti si manis akan dijadikan model perempuan bagi beberapa produk kecantikan. Awalnya, keluarga si manis ini nggak mau anaknya bekerja di kota lain. Si manis kemudian berhasil meyakinkan keluarganya dengan alasan sahabatnya tadi, si imut, tinggal di kota yang sama. Dan kemudian keluarga si manis pun menyetujui. Ditambah lagi karena si manis berjanji akan mengirimkan uang bulanan sebesar 5 juta rupiah. Si manis kemudian menggunakan uang tabungannya pada saat dia bekerja sebagai penjual pulsa tadi untuk pergi merantau demi mendapatkan pekerjaan. Saat akan berangkat, adik laki-laki si manis ini yang masih duduk di kelas 2 SMP, dia menangis karena dia nggak ingin ditinggal oleh kakak satu-satunya. Suatu hari, ditemukan mayat seorang perempuan di sebuah lahan kosong. Mayat perempuan tersebut ditemukan menggunakan baju piyama yang sudah penuh dengan robekan, dan kondisinya wajahnya itu penuh luka memar. Tubuhnya juga dipenuhi luka sayatan benda tajam. Mayat tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan oleh dokter forensik menunjukkan mayat ini berjenis kelamin perempuan. Perkiraan usianya dilihat dari struktur giginya antara 18 sampai 30 tahun. Mayat ini mengenakan baju piyama yang gak cuma sudah robek-robek, tapi juga penuh noda tanah dan darah kering. Bagian wajah korban ini terdapat banyak sekali luka memar. Antara lain di kelopak mata kiri, di rahang kiri, dan waktu diraba, rahang kirinya ini patah sampai terlepas dari engselnya. Ini menunjukkan bahwa korban menerima kekerasan tumpul yang sangat kuat di bagian wajah, sampai tulang rahangnya patah. Bagian bibir korban juga robek, dan bahkan beberapa gigi korban di rahang sisi kirinya itu patah dan masih mengeluarkan darah. Di bagian leher ada luka lecet tekan berbentuk bulat. Di sisi kiri ini ada 4 buah luka lecet, dan sisi kanan ada 1. Ini menunjukkan ada cap ujung jari
yang sesuai dengan kasus pencekikan di mana pelakunya menggunakan tangan kanan. Di bagian tengah dada ada luka berbentuk bulat. Lebarnya ya sekitar 10 cm. Kemungkinan besar si pelaku ini menekan bagian dada korban dengan lututnya supaya korban ini nggak bisa bergerak. Ada juga luka terbuka akibat kekerasan tajam itu di dada dan di tangannya korban. Tapi luka terbukanya itu luka terbuka dangkal yang cuman sampai jaringan bawah kulit. Luka-lukanya membentuk pola acak, arahnya dari kanan ke kiri. Waktu itu sempat dites, lingkar lengan atas kanan korban lebih besar dari lingkar lengan atas kiri, yang menunjukkan korban ini dominan menggunakan tangan kanan. Kalau melihat dari polanya tadi, kemungkinan besar bahwa korban ini dilukai oleh orang lain. Tapi kalau dilihat dari dalamnya luka, kayaknya luka-luka ini lebih bertujuan menyiksa korban karena tidak fatal. Waktu alat kelamin korban diperiksa, dapatkan ada benjolan yang bentuknya itu mirip kembang kol. Ukurannya cukup besar. Ukuran itu panjangnya 5 cm dan lebarnya 3 cm. Benjolan ini disebut juga dengan kondiloma acuminata. Merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh human papilloma virus. Penularan penyakit ini terjadi kalau ada gesekan dari kulit ke kulit. Pada saat terjadi gesekan antar kulit, kan jaringan atasnya akan rusak. Virusnya bisa masuk, virusnya nanti masuk ke lapisan dalam kulit dan di situ akan berkembang biak. Pada saat berkembang biak ini, virusnya memicu pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Dan itulah yang menyebabkan terbentuknya benjolan kembang kol tadi. Infeksi human papillomavirus ini, kalau pada wanita, bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Karena tadi, virusnya kan menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Infeksi human papillomavirus ini merupakan salah satu infeksi menular seksual yang tidak bisa dicegah dengan kondom. Karena kalau kondom itu kan hanya menutupi bagian alat kelamin penis itu sampai pangkalnya. Dan tadi, gesekan kulit sedikit aja bisa membuat virusnya masuk. Selain itu, pada alat kelamin juga didapatkan ada cairan kental kehijauan yang keluar dari lubang alat kelamin. Baunya busuk seperti nanah. Dan waktu cairan tadi diambil dan diperiksa di bawah mikroskop, dapatkan ada gambaran bakteri gonore. Waktu bakteri gonore tadi masuk ke alat kelamin, dia akan melekat di dinding alat kelamin dan di situ bakteri ini akan berkembang biak. Sebagai respon pertahanan tubuh akan mengirimkan sel darah putih ke situ untuk melawan infeksinya. Saat melawan infeksi ini pasti akan banyak sel darah putih yang mati dan juga jaringan yang rusak. Inilah yang kemudian keluar sebagai nanah. Selain itu, di alat kelamin juga ditemukan gambaran sel sperma. Dan sel sperma ini disimpan untuk tes DNA jika sewaktu-waktu diperlukan. Di sini kelihatan ada tanda kekerasan seksual yang sangat jelas pada korban ini. Karena bibir kemaluannya ada luka memar dan luka lecet. Dan bahkan saat diperiksa dalam, mulut rahimnya juga lecet. Waktu diotopsi, terdapat resapan darah pada otot leher. Di tenggorokan dan kerongkongan juga ada resapan darah. Tulang iga kiri korban ini retak. Dan ditemukan juga adanya resapan darah pada tulang tengkorak sisi belakang. Ada juga pembengkakan jaringan otak besar dan otak kecil,
Selain itu juga ada resapan darah pada otak besar sisi belakang tengah. Sebab kematian dari korban yang malang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan korban ini mati lemas. Dan pola lukanya sesuai dengan kasus cekik. Di tubuh korban didapatkan luka-luka dengan umur yang berbeda-beda. Ini menunjukkan korban sudah cukup lama mengalami kekerasan fisik yang berulang. Dan diperkirakan waktu kematian korban kurang dari 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Hasil penyidikan pihak yang berwenang menyebutkan bahwa korban ini adalah seorang pekerja seks komersial atau PSK. Pihak yang berwenang kemudian membuat pernyataan tentang ditemukannya korban meninggal tadi dan dipublikasikan di media massa. Selama sebulan sejak pihak yang berwenang membuat pernyataan, nggak ada pihak yang datang untuk mengakui anggota keluarganya yang hilang. Dan pada akhirnya, pihak yang berwenang memakamkan korban di makam tanpa nama. 2 bulan setelah korban ini dimakamkan, ada datang seorang perempuan yang mengaku kenal dengan si korban. Dan kisah berikut adalah apa yang diceritakan oleh perempuan tadi tentang si korban. Perempuan yang datang tadi mengaku bahwa dia mengenal korban. Dia mengaku bahwa dia dan korban adalah sahabat sekampung. Dia menceritakan bahwa mayat tersebut adalah korban lowongan kerja palsu. Perempuan tadi menceritakan bahwa si korban tertarik dengan iming-iming lowongan kerja yang dilihat di media sosial. Lowongan kerja itu menawari korban pekerjaan sebagai model. Korban dijanjikan akan mendapatkan uang yang banyak. Tapi sesampainya di ibu kota provinsi, korban malah disekap. Saat disekap, korban ini disetubuhi paksa oleh seorang laki-laki pelanggan prostitusi. Korban juga dicekoki obat penenang agar mau menurut. Korban terpaksa bekerja sebagai pelacur selama 1 tahun. Sebenarnya korban ini ingin pulang ke kampung, tapi Mami Germonya mengancam akan menghabisi korban. Ditambah lagi, korban sudah terlanjur malu dengan pihak keluarganya. Mami Germo ini memaksa korban menawarkan jasa seksnya melalui aplikasi media sosial. Dan perempuan yang datang tadi awalnya ingin membantu korban, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dilarang oleh korban, dan korban ini juga takut keselamatan keluarganya terancam. Karena si Mami Germo tadi bilang, "Ingat, saya tahu di mana kamu tinggal. Saya bisa saja menghabisi semua keluargamu." Perempuan tadi juga takut lapor polisi karena dia masih baru di kota tersebut. Dan suatu hari, korban berkata kalau dia harus mencari uang tebusan ke Mami Germo ini kalau dia mau keluar. Perempuan itu berjanji akan membantu korban dengan memberikan sejumlah uang. Tapi sayangnya, korban keburu dihabisi oleh Mami Germonya. Perempuan yang datang tadi adalah si Manis. Dan perempuan yang meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis tadi adalah si Imut. Si Imut berniat kuliah dengan uang gaji dari pekerjaan yang dia lihat di media sosial. Dan selama tinggal satu kota, si Manis ini hanya baru 3 kali ketemu si Imut. Dan saat bertemu si Imut ini cerita tentang keadaan dan kondisi dirinya yang dipaksa menjadi pelacur.
Bahkan, si imut juga memperlihatkan akun media sosialnya pada si manis. Si manis juga sudah menceritakan tewasnya si imut kepada keluarga si imut. Bahkan dengan memberikan bukti berupa pemberitaan di media massa. Keluarga si imut merasa sedih, terpukul, tapi mereka malah menganggap itu aib yang harus ditutupi. Dan setelah mendengar cerita si manis, keluarga si imut akhirnya mengabarkan bahwa anak mereka, si imut, meninggal karena kecelakaan. Teman-teman, cerita tadi adalah kisah nyata yang sudah saya samarkan dari kejadian yang sebenarnya. Dari cerita tadi, kita bisa belajar kalau yang namanya berusaha mewujudkan mimpi itu hal yang baik. Tapi kita harus tetap bersikap rasional terkait usaha dan apa mimpi yang mau kita capai. Wujudkanlah mimpi kita dengan cara yang benar. Kita harus bisa senantiasa menjaga diri dan jujur pada keluarga dan orang yang kita percayai. Kita harus hati-hati dengan iming-iming yang menawarkan keuntungan yang besar. Apalagi jika keuntungan yang besar itu bisa kita dapatkan dengan cara yang mudah. Tidak ada makan siang yang gratis. Kesuksesan tetap memerlukan usaha yang gigih dan keuletan. Dan sekali lagi, saya mau menekankan stop kekerasan dalam bentuk apapun dan lindungilah orang di sekitar kita. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.